Pada hari ini kita akan melaksanakan pemberkatan nikah bagi Tulus Simanjuntak dengan Lydia Putri Hasian Boru Sihombing. Pengantin akan memasuki ruangan ini dan kita akan mulai kebaktian ini, maka jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will never remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Shalom, Shalom, Horas Madihita. Sebagai tim gugus tugas COVID-19, saya kembali mengingatkan bahwa memang PPKM sudah turun dalam level kedua. Bahkan dari Amerika sudah mengatakan Indonesia sudah level pertama, level 1. Tetapi tetap jangan lengah, kami mohon. Duduklah di tempat yang tidak ada coretnya. Ya. Amu inang hudulmu dang pas. Jangan duduk di yang ada cross. Geser-geser. Digeser-geser teh. Dang muba, anggui dang muba dope. Cuman jumlah peserta kebaktian dakpola B diatur. Cuma duduknya agar duduk tidak pada daerah yang dilarang cross. Ade, tetapi inang maskernya tetap dipakai. Ya, masker jangan lupa dipakai, selalu dipakai. Mari tasatapuka para sorta di bagasan Sararion binasa matu protokol. Kita akan mulai kebaktian pemberkatan nikah anak kita Tulus Simanjuntak dengan Lydia Putri Hasian Boru Sihombing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkaulah yang mendirikan pernikahan baginya, serta menguduskannya bagimu. Lihatlah kedua anak-anakmu ini, Tulus Simajuntak dan Lydia Putri Hasian Sihombing, datang menghadap kehadiranmu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapanmu untuk memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setiamu dan belas kasih-Mu. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan dari-Mu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu yang abadi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pemberkatan pernikahan saudara kita Tulus Simajuntak
dengan Lydia Putri Hasian Siombing. Saya ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seluruh jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus menurut firman Tuhan ini adalah bagaimana hidup orang-orang yang sudah diperbaharui hidupnya di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan manusia yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, mereka adalah manusia yang sudah diperbaharui. Kita yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita dengan menghidupi dan mempercayai keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, kita juga telah hidup di dalam pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Makanya dikatakan dalam Efesus 1, siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah hidup baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup baru yang telah kita terima dalam Yesus, itu kita terima melalui baptisan kudus. Melalui baptisan kudus kita sudah bersama-sama, yaitu di dalam kematian Yesus dan juga di dalam kebangkitannya. Bahkan juga nanti di dalam kenaikan kita ikut bersama-sama duduk bersama-sama dalam kerajaan sorga. Karena itu kita tidak susah ya untuk mencari hidup baru. Ya, ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, berarti kita sudah hidup baru dan senantiasa diperbaharui sehari-harinya melalui Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Alani amang inang hidup baru dan pola loja hamu mengalului berpindah gereja. Di dia pe boido tajalo hidup baru, yaitu ketika kita telah menerima baptisan itu. Kita sudah menerima baptisan, manusia lama kita sudah dimatikan. Tapi kita sudah diperbaharui dalam Kristus Yesus. Dan jangan kita mengatakan, di gereja A saya tidak hidup baru, di gereja B saya hidup baru. Itu tidak benar. Dan hidup baru juga tidak hanya pada saat itu kita terima, tapi selalu diperbaharui setiap harinya. Karena iman percaya kita itu adalah iman yang selalu berproses. Kita tidak bisa mengatakan saya ini sudah hidup baru, lalu hidup baru itu selesai sampai di sana, tidak. Tapi dengan hidup baru kita tunjukkan sikap hidup kita sehari-hari. Makanya dikatakan pada ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita bisa tadi melihat dari ayat 12 sampai ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itulah sikap hidup yang kita akan tunjukkan dan nyatakan dalam proses hidup baru yang telah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Apakah kita bisa melakukannya itu? Kita bisa melakukannya itu dengan pertolongan Roh Kudus. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada satu firman Tuhan pun yang tidak bisa kita lakukan. Jangan katakan itu sangat sulit dan tidak bisa dilakukan inang pendeta. Firman Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Mengapa Tuhan memberikan itu kalau kita tidak bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya, tapi jangan andalkan pikiran kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga dengan demikian tadi dikatakan pada ayat 14, dan di atas semuanya itu, dari yang sudah dinyatakan pada ayat 12 dan 13 tadi, dikatakan pada ayat 14, dan di atas semuanya yang telah dikatakan tadi dalam ayat 12 dan 13, yaitu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di atas semuanya itu, dua hal yang kita lihat di sana. Yang pertama dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih sebagai pengikat. Kita boleh hadir pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah karena kasih, cinta kasih Tuhan kita yang telah memberikan kesempatan ini. Kita boleh menghantarkan Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga kedua orang tua di sini, keluarga besar Simajuntak dan Sihombing, menghantarkan anak-anak Tuhan pada saat ini menerima pemberkatan pernikahan. Itu adalah karena kasih Tuhan saja. Kasih Tuhan yang senantiasa yang kita hidupi dan yang kita nikmati pada saat ini. Saudara berdua juga tulus dan putri di sini, kamu hadir di sini, ya, itu adalah karena cinta kasih Tuhan yang memperkenankan saudara berdua datang ke hadapan Tuhan untuk menerima pemberkatan pernikahan tersebut. Sehingga dengan demikian tadi Bapak Ibu, kita yang hadir di sini adalah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kita tidak sama. Kita berbeda marga mungkin di sini. Kita berbeda juga dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, termasuk juga Tulus dan Putri di sini. Saudara berdua akan dipersatukan oleh Tuhan bukan dari persamaan tapi dari perbedaan. Laki-laki dan perempuan itu dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tulus dan Putri, saudara berdua juga berbeda dalam segala hal. Berbeda karakter, berbeda latar belakang keluarga, pengalaman hidup. Tapi bukanlah perbedaan itu yang akan memisahkan, yaitu hubungan kalian dalam rumah tangga kekeluargaan. Tapi justru dikatakan tadi, kasihlah yang menjadi pengikat. Yang menjadi pengikat di antara perbedaan yang ada di antara kita. Coba lihat pas bunga di sini. Ya, dia akan menjadi indah jika diikat di dalam satu vas. Coba bunga itu hanya satu, kurang keindahannya. Tapi ketika dia dirangkai dengan berbagai warna, ya, maka dia akan menunjukkan ya keindahannya yang lebih ketika dia hanya sendiri. Ketika dia hanya sekuntum, ketika dia hanya mungkin satu warna.
Nah, demikian juga dengan kehidupan kita yang berbeda, itu adalah mewarnai kehidupan kita, mewarnai kehidupan perjalanan keluarga, rumah tangga saudara nantinya, Tulus dan Putri. Ketika Tuhan akan mendirikan rumah tangga saudara berdua pada hari ini. Tapi ingatlah, perbedaan di antara saudara itu pengikatnya adalah kasih Kristus yang senantiasa diam dan tinggal menaungi hati dan pikiran saudara. Kasih menembus segala perbedaan yang ada di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Atau mungkin lebih nyata kita bayangkan dulu, ya, sapu lidi yang begitu banyak, ya, dia mempunyai kekuatan ketika dia disatukan, diikat dengan tali. Kasih itulah sebagai pengikat dikatakan. Kasih sebagai pengikat sehingga kita mempunyai suatu kesatuan dan kita menjadi kokoh. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika satu lidi kita patahkan itu akan sangat mudah. Tapi ketika kita kumpulkan beberapa lidi dan kita ikat untuk dipatahkan, dia akan sulit. Nah, demikian juga dengan rumah tangga saudara. Jika kasih Kristus yang menjadi pengikat dalam rumah tanggamu, banyak hal mungkin yang akan mengganggu atau mungkin bisa mempengaruhi tantangan, kesulitan, berbagai hal yang akan saudara hadapi nantinya. Tapi kasih Kristus menjadi pengikat sehingga hubungan saudara berdua, suami dan istri, tidak akan terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Lihatlah sekarang ini, kita begitu miris menyaksikan bagaimana keluarga Kristen, keluarga muda pada saat ini, dengan mudahnya mengatakan, maaf amang inang, Bapak Ibu saudara-saudara, kita bercerai. Ya, hanya beberapa tahun mungkin, bahkan tidak sampai 1 tahun, sudah keluar kata-kata bercerai. Tuhan tidak menghendaki perceraian itu. Dan itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan nanti. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali untuk selamanya. Perkawinan orang Kristen sekali untuk selamanya. Dan pengikatnya adalah kasih Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, apa yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara berdua, Tulus dan Putri, saudara bukanlah seseorang, laki-laki atau perempuan, suami atau istri yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan saudara, Tuhan yang menyempurnakan di dalam cinta kasih-Nya kepada saudara berdua dan juga kepada kita semua saat ini. Kasih Tuhanlah yang menyempurnakan kita dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu jangan menganggap diri kita lebih hebat dari yang lain, lebih sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan, tapi kita tetap berproses menuju kesempurnaan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Karena itu buat Tulus dan Putri, tetaplah hidup dalam cinta kasih Kristus itu, supaya itulah yang menyempurnakan saudara berdua. Saya katakan kemarin waktu konseling, pastoral konseling, 8 tahun masa berpacaran itu bukanlah jaminan. Tidak jaminan ya mengokohkan rumah tanggamu. Tapi jika kasih Kristus, agape itu yang mengikat di dalam rumah tanggamu, maka rumah tangga itu akan berdiri dengan berbagai goncangan mungkin, tantangan yang saudara hadapi di dalam perjalanan rumah tangga tersebut. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita senantiasa hidup di dalam kasih Kristus dengan mengaminkan firman-Nya, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena sama seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan bahwasanya orang yang melakukan firman Tuhan, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan digambarkan sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Biarpun datang badai, datang gelombang, datang banjir yang berusaha meruntuhkan rumah tersebut, tapi rumah tersebut berdiri dengan kokoh karena dialaskan di dalam landasan
di dalam dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, ya, firman yang telah menjadi daging itu. Dan itu jugalah harapan kita, doa kita dalam setiap keluarga Kristen yang telah didirikan oleh Tuhan hingga pada saat ini. Dan juga buat saudara kita berdua di sini, Tulus dan Putri, selamat ribut rukun, ya, selamat ribut rukun. Itu kan bukunya Andar Ismail, selamat ribut rukun. Bukan selamat berbahagia dikatakan. Andar Ismail pengarang buku. Kenapa dikatakan keluarga itu dengan selamat ribut rukun? Karena tidak ada satupun keluarga yang tidak pernah ribut. Pernah orang bertanya seperti ini, Inang pendeta pernah nggak ribut di rumah tangga? Inang kan pendeta, suami Inang pendeta juga, tanya gitu. Saya tertawa, ya, kita dari perbedaan disatukan. Jadi pasti ada perselisihan, ya, pasti pernah ribut, tapi bagaimana kita mengatasi keributan itu? Justru kita akan heran jika ada keluarga yang mengatakan, keluarga kami tidak pernah ribut, keluarga kami tidak pernah berselisih. Saya jadi berpikir, apa tidak pernah mereka komunikasi? Apa tidak pernah mereka berbicara sehingga tidak ada perselisihan? Sama seperti yang dikatakan orang Batak, somalni haudo, hauna jonokdo marsiososan, alai molo dau hawi. Tidak mungkin marsiososan dia kan. Nah, ketika kita semakin dekat hidup bersama dan selalu, ya, berkomunikasi dengan baik tadi, pasti akan muncul perselisihan, kesalahpahaman. Tapi ingatlah, kasih Kristus yang menyatukan saudara dan menyempurnakan saudara di dalam segala persoalan hidup yang akan kita jalani dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, demikian juga dalam keluarga. Selamat ribut rukun buat saudaraku Tulus dan juga Putri. Tuhan Yesus memberkati, dan juga buat keluarga di sini, keluarga Simajuntak dan keluarga Sihombing. Ya, kasih Kristuslah yang mengawali, ya, memulai, mamonai partodongon muna ate amang Inang di bagasan tikion. Molo holong ni roha Kristus do nagabe ojahan. Segala akadia na hurang lobii gabe boy don noni di pasikop di bagasan holong nasian Kristusi. Halak na marsiha holongan pasti jupang do roha na marsiatusan. Dang marsiatu kanate amang Inang ale roha na marsiatusan do. Itulah hebatnya kekuatan kasih Kristus dalam hidup kita. Ketika kasih Kristus yang diam di dalam hati kita, maka saling menerima, saling memahami marsiatusak kita. Dia kahahurangan, dia kahagalion, dia kahalobian menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami, kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan, yaitu memperkenankan anak-anak-Mu datang ke hadapan Tuhan melalui persekutuan kami di gereja-Mu ini, yaitu saudara kami Tulus Simajuntak dan juga di sini Lydia Putri Hasian Sihombing yang akan menerima pemberkatan pernikahan dari Engkau melalui hamba-Mu. Tapi sebelum Tuhan Engkau memberikan berkat pernikahan itu, Engkau mengingatkan mereka melalui firman-Mu, supaya apa yang memotivasi mendorong mereka untuk memasuki rumah tangga, kehidupan yang baru dalam keluarga yang akan Kau dirikan pada saat ini, semua itu dilandasi oleh kasih Kristus yang senantiasa diam menaungi hati dan pikiran mereka. Karena kami sungguh menyadari Tuhan, kasih Kristus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yang mampu mempersatukan perbedaan yang ada di antara kami dan menyempurnakan kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Itulah harapan kami Tuhan dalam setiap rumah tangga Kristen yang telah Kau dirikan, dan juga rumah tangga Tulus dan Putri nantinya yang akan Kau dirikan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami semua yang hadir di sini. Berkatilah yaitu Tulus dan Putri di sini Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa
diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat. Dan juga keluarga Simajuntak dan Sihombing, biarlah juga kasih Kristus yang menjadi dasar dari segala rangkaian acara adat yang akan mereka laksanakan pada hari ini Tuhan, agar semuanya itu menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara Tulus Simajuntak dan Lydia Putri Hasian Sihombing yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina juga. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu,
Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu serta pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki, Tulus Simajuntak, yang telah memilih saudari Lydia Putri Hasian Sihombing menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Lydia Putri Hasian Sihombing menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Lydia Putri Hasian Sihombing yang telah memilih saudara Tulus Simajuntak menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Tulus Simajuntak menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudari ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani, maka saya persilahkan saudara berdua menyatakan janji kasih setia saudara. Saya, Tulus Simanjuntak, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Saya, Lydia Putri Hasian Boru Sihombing, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Sekarang saya mintakan saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang saya akan memberikan akte pemberkatan nikah dari gereja kita atas nama Tulus Simajuntak dan Lydia Putri Hasian Sihombing yang telah menerima pemberkatan pernikahan di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 dengan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pendeta yang melayani pemberkatan pernikahan, Pendeta Jojor Pardede. Saya persilahkan dari majelis untuk memberikan cenderamata dari gereja kita. Kepada kita Majelis Jemaat Parhalado HKBP Kebayoran Lama, kita bersama-sama di depan. Jadi kepada keluarga yang baru, keluarga Tulus Simanjuntak dan juga keluarga Putri Hasian Boru Sihombing, kami dari Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Parhalado HKBP Kebayoran Lama bersukacita pada hari ini bahwa kalian telah dipersatukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu dari kami dan juga dari Huria kita akan memberikan Alkitab. Alkitab inilah sebagai dasar dari kehidupan keluarga kita. Inilah yang menjadi kehidupan keluarga kalian seperti yang tadi disampaikan oleh Inang Pendeta. Inilah sebagai pengikat dari keluarga kalian. Maka dengan ini pula kami menyambut kalian sebagai keluarga baru di tengah-tengah Huria kita HKBP Kebayoran Lama. Sekali lagi selamat kepada kalian berdua sebagai keluarga baru di tengah-tengah Huria HKBP Kebayoran Lama. Di dalam doamu kau sebut
Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah dan diberkati Tuhan Allah. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup pernikahan dalam cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Karena itu kami memohon, kiranya mereka berdua mendasarkan rumah tangga atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga melalui teladan hidup yang mereka miliki dapat mendekatkan orang lain kepada Tuhan Allah. Karena itu kami memohon, semoga orang tua mereka merasa bersuka cita menyaksikan kebahagiaan mereka berdua, sehingga pengantin baru ini menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu kami memohon, ya Tuhan Allah kami, peliharalah kedua saudara kami ini dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam segala usaha untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah mereka dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama sampai dengan bait berikutnya nanti sambil kita mengumpulkan persembahan 2 amplop. Kita memberikan persembahan ke depan, nanti terlebih dahulu yang di sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari depan, setelah habis dari sebelah kanan saya, kemudian nanti dilanjutkan dari sebelah kiri juga dari depan dimulai. Dipandu oleh Amang dan Inang Sintua kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Korasma dihita saluhurna pinasaha masun tusitua Banjar memandu hita di acara selanjutnya. Puji Tuhan, mau lihat tema di Tuhata. Nunga tulus besa kapta, pataruan hak nasi tulus, dot buru tasi putri Hasian.